Ya itu orang yang gak mau usaha. Gue garanti itu 10 tahun itu orang udah jadi someone, gue yakin. Elunya bangkrut, terus kalau gue gak dibayar gimana? Iya. Gimana caranya untuk dapetin first client gitu? Freelancer lebih cepat uangnya cair. Ini emosi gue tuh udah di puncak. Sampai gue tuh di titik ya, gue pengen ribut. Ternyata kita gak gajian 2 bulan bos. Apakah bener emang agency owner itu make more money? Halo teman-teman, ini adalah Insights Podcast. Jadi formatnya podcast dari Creativera. Sebenarnya tujuan dari podcast ini lebih kayak kita di Creativera kan sering kerjain project, terus kayak ada masalah, terus kayak ada pengalaman. Ya kita pengen share lah. Jadi kayak ini kayak salah satu medium kita untuk contribute lah balik ke industri kreatif supaya mungkin teman-teman bisa sama-sama belajar dan kita pun juga sama-sama belajar. Jadi sifatnya bukan kayak menggurui tapi kayak nge-share aja gitu. Di sini ada gua, Augie, dan juga ada Hansel. Yes, sharing-sharing aja lah ya. Iya, Hansel ini co-founder Creativera, by the way dia bos di sini. Jadi gua harus rada hormat nih karena dia bos di sini kan. Bos-bosan lah. Jadi gini, gua sama Hansel ini itu partner sebenarnya. Ya Hansel, kita partner kan dari kuliah dulu. Sebenarnya gua nggak tahu ini orang pada peduli apa enggak. Cuman ini mungkin buat kayak rekaman pribadi kita aja. Kita ketemu kayak gimana sih sampai akhirnya kita bisa bikin CDA sampai sekarang. Berarti back to 2014 lah ya. 2014. 2014 kita ketemu di naik. Kecil-kecil. Iya. Gila. Oke, kita ketemu di 2014. Kita ketemu di suatu universitas di BSD, Prasetya Mulia. Keren. Ya, kita ketemu di situ. Sebenarnya gabungin lebih ke karena ini aja lah ya. Lu bisa videografi, gue bisa fotografi juga. Terus kita dapat kerjaan freelance lah dari kakak kelas, dari bisnis project kakak kelas buat tugas kuliah lah sebenarnya. Iya. Awalnya tugas kuliah kakak kelas, udah deh kita gabung di situ. Iya. Jadi sebenarnya kita itu awalnya adalah freelancers. Yes. Gue fokusnya ke videografi, lu fokusnya ke fotografi. Dan sebenarnya ini bukan partner pertama gue, begitupun juga dia ke gue. Kita pernah bikin juga waktu itu sama yang lain. Yeah. Cuman gagal karena beda visi misi dan kebanyakan aja orangnya gitu ya. Keramaian lah pasti. Keramaian juga gitu kan. Oke, sekarang kita jump ke masa sekarang. Gue sebenarnya pengen, kita jarang ngobrol yang agak serius kan, tapi di sini kita rekam nih, siapa tahu bisa bermanfaat. Nah, Siapa tahu berguna lah. iyalah. Jadi menurut lu kalau misalnya lu boleh ngulang, lu mendingan berpartner atau kayak gue mendingan sendiri aja deh? Pasti kan ada pro cons kan. Iya. Ya, gue pun juga punya pro cons. Menurut lu apa pendapat lu tentang berpartner? Sebenarnya ini kan bukan bisnis pertama gue ya. Iya. Dari gue pribadi. Kalau menurut gue sangat pilih berpartner. Oke. Reasonnya kenapa? Karena pasti ada masalah lah. Iya. Pasti ada masalah, blind spot dan lain-lain. Intinya menurut gue ya mikir lebih dari satu aja. Gue pernah berpartner lebih dari berdua doang, bertiga, berempat pernah juga. Terkadang banyak partner juga malah mendatangkan masalah yang lebih banyak sebenarnya. Asli. Plus minus lah. Plus minus. Ada yang bilang kalau lu mau cepet ya lu sendiri. Iya. Cuman kalau lu mau jauh ya lu berpartner gitu kan. Betul. Dan gue juga ngerasa kayaknya idealnya tuh emang 2 sih. Soalnya kalau 3 kayaknya udah nanti yang 2-nya setim lah, Bisa terus pindah, ditinggalin kan. iya, Cuman bisa kalau kayak berdua kan ya lu gak ada pilihan kan, cuman 50-50 gitu loh. Betul. Pertimbangannya dulu kenapa lu kayak, gue kayak oke deh sama lu, sama gue gitu misalkan. Begitupun juga gue ke lu. Apa poin yang bikin lu tuh kayak oke deh gue mau berpartner gitu. Kenapa gue gak Mungkin sendiri akhirnya itu pas kita ada project di Bali. Benar. Kita ada project, enggak lah, keliling kota ke 7 kota 8 kota ya pas itu ya. Startup World Cup. Iya. Nggak sengaja kita kira di Bali tuh, di pinggir jalan kita ngobrol lah intinya. Sebenarnya lebih karena apa ya? Itu kan sebenarnya udah project berkali-kali ya kita bareng. Kita bener bareng terus kayak ya udah merasa srek juga. Iya. Entah kenapa kayak visi misinya kayak sama aja. Iya. Visi misinya awalnya mungkin lebih ke kita mau sampai kapan jadi freelancer. Awalnya kan dari situ kan. Atau enggak kayak kalau ada pitching brand gede, kita bisa masuknya gimana nih caranya? Gitu. Gua itu sering ini di social media juga. Kita kan dulu juga berangkat dari
karena mungkin gini, kita kuliah dulu di Prasmul kan kalau yang nggak tahu. Terus kayak ekosistemnya tuh lumayan bagus sebenarnya buat orang-orang yang mau bisnis tuh pasti paling saling support. Kayak lu jualan makanan ada yang beli senior lu, apalagi junior lu paksa gitu kan. Cuman kalau kayak kita gini yang service dulu kayak kita di hire sama bisnis plan kelompok lain misalkan. Jadi ekosistemnya tuh sangat mendukung lah. Cuman buat luar sana di Indo gitu kan pasti buat mulainya susah kan. Nah gue pengen nanya, menurut lu dari pengalaman kita nih, gimana caranya untuk dapetin first client gitu? Menurut gue ya, sebenarnya semuanya kalau dari orang nanya ke gue selalu jawab itu adalah koneksi awalnya. Tapi pasti akan ada pertanyaan kedua kayak, lah kalau gue gak ada koneksi gimana? Kayak gitu. Memang sebenarnya menurut gue sih yang pertama lo harus cari koneksi. Yang pertama, yang kedua dari koneksi itu nggak harus langsung job itu atau project itu lo dibayar kan? Iya. Karena beberapa juga dari awal kita tuh ngerjain itu banyak yang yaudah barter value aja. Iya. Gue dapat portofolio, kita dapat bahan untuk pitching juga. Seenggaknya kita udah pernah ngerjain otomotif lah atau apa kayak gitu. Ya udah dari situ aja sih sebenarnya. Iya. Klien pertama kita pun sebenarnya gue inget banget dikasih sebenarnya. Iya. Sama namanya Kelvin, shout out juga misalnya Kelvin Wiryadinata. Dia ngasih kita klien namanya Copper ID. Dan fun fact sampai sekarang masih jalan kan. Kita kerjain ini. Dia klien pertama kita sampai sekarang gitu. Klien pertama itu penting banget karena itu akan nge-lead ke klien kedua. Klien kedua ke klien ketiga. Jadi referral itu bisa dibilang kita ini di Creative Era mungkin 70%-an kali ya kalau kita lihat dari Excel. Iya. Semua itu referral. Referral dan atau nggak nanti udah dari word of mouth dari kliennya itu sendiri lagi. Iya, cuman sebagian kecil ya, sekarang mungkin udah lebih banyak, tapi awal-awal itu mungkin sebagian kecil banget yang bener-bener datang Sel atau Gi, kita mau bikin ini gitu. Jadi untuk awal-awal paling penting adalah ya kolam kita harus suportif ya. Jadi lo harus punya temen yang misalkan kayak punya small business atau apapun itu. Oke. Namanya kayak bantu teman dulu aja sih sebenarnya. Iya. Karena nge-build portfolionya itu, atau kalau nggak punya klien ya lu bikin portfolio sendiri. Iya kan. Bikin passion project kan dulu kita sering. Yes, itu sering banget. Kita juga pernah kerja gratis waktu itu untuk charity apa gitu, ya kan. Dan dari sana juga dapat project lain. Dan ini kalau lo lihat di Instagram atau di TikTok, sebenarnya di mana-mana sih kayak ada dua kubu gitu loh kalau di dunia per-PH-an gitu gue lihat ya. Walaupun nggak saklek, tapi ada yang kayak gue memilih untuk mau jadi freelancer saja. Jadi bener-bener kalau gue videographer tuh ya udah gue videographer karirnya. Terus ada juga yang kayak bahasa jalanannya tuh kayak owner vendor gitu loh, atau kayak boss agency gitu. Lu prefer yang mana dan kenapa? Dan menurut lu apakah bener emang agency owner itu make more money timbang freelancers? Plus minus lah ya sebenarnya. Tapi kalau dari gue pribadi sebenarnya, nih opini gue pribadi ya, gue mendingan menjadi vendor sih, owner the vendornya sih, dibandingkan gue freelance. Kenapa? Karena balik lagi ke yang tadi cerita awal, kenapa kita bisa jadi mau gabung? Karena dari situ ada satu statement lu adalah, lu bisa pingin itu CDA ini bisa jadi money machine. Ya kan? Karena ya di pikiran gue, mungkin karena gue ngeliat bokap gue juga kali ya. Bokap gue wira swasta juga, kayak ya dia nggak harus ke kantor terus tiap hari kayak gitu, bisa apa ya, bisa pensiun kapanpun yang dia mau. Sebenarnya kayak gitu, itu end goalnya seperti itu kayak gitu. Tapi kalau ditanya mungkin di zaman sekarang ya duit freelancer juga banyak juga sih sebenarnya. Dan mungkin kalau yang gue alamin, freelancer lebih cepat uangnya cair. Benar. Cuman emang yang kadang-kadang gue nggak suka adalah terlalu menukar waktu aja. Ya kan. Jadi ya kalau mau cepet dapat uangnya harus kerja cepet juga. Itu kan. Cuman kalau mungkin lu punya satu company yang udah ada sistemnya dan bisa ngerjain multiple project at the same time, lu bisa dapetin multiple reward tapi kayak waktunya lebih sedikit gitu. Betul. Atau nggak, gampangnya gini aja deh, misalnya kayak minggu depan di Senin gitu. Kalau gue freelancer, paling gue cuma bisa ngambil, kalau yang hire gue full day satu hari, gue cuma bisa itu doang kan. Abis. Sedangkan kita sering banget satu hari kita split tim bisa 2-3 produksi di luar sana, lokasi beda, orang beda. Benar. Tadi gue bilang kan kayak nuker waktunya banget kan. Jadi kalau misalnya lo mau kerja banyak dapat penghasilannya juga harus dapat ini ya. Cuman sebenarnya gini Sel, kayak kadang-kadang ada orang yang mikir kayak gila lu enak banget ya Sel ya. Misalnya kayak lu bisa dibilang kan, wah lu bosnya nih gitu kan, lu dapat duit paling banyak misalkan. Gue nggak menyalahkan itu sih, karena emang itu faktanya. Cuman sebenarnya yang mungkin orang nggak lihat adalah sebenarnya resiko yang ditanggung tuh juga jauh lebih besar. Betul. Iya kan? Mungkin bisa ceritain dikit kali ya, kayak kita pernah rugi karena nalangin project misalkan, ya kan? Tapi kalau misalkan
teman-teman kita yang freelance itu udah bayarin semua. Cuman agensinya itu pasti harus nalangin dan resikonya gede banget. Kayak gitu. Kayak kemarin kita ada project misalkan yang sebutlah Alfamart kemarin. Itu kita ngeluarin cost mungkin berapa? Lebih dari 1 lah ya. Dan di titik dimana belum di DP sama sekali. Iya kan? Tapi ketika hari H syuting, bahkan H-1 syuting ada beberapa vendor yang udah harus dibayar. Ya kan. Nah itu kan resiko juga. Emang sebanding banget sih. Jadi kalau misalkan emang mau mungkin dapetin untung yang paling gede, selain harus provide value paling gede ya, willing nggak buat spend resiko itu. Betul. Kan? Kayak gitu sih. Karena banyak banget partiesnya kan. Itu kan mental shift yang susah buat gue terus terang. Ingat gak sih dulu di kantor lama kita sempat ngomong gimana ya Gia, dulu gue dapat project misalkan let's say berapa 15-20 juta misalkan, contoh doang nih, langsung buat gue, ya kan, lu juga langsung buat lu gitu. Betul. Nah tapi waktu itu kita ada project misalkan sekian, itu nggak buat lu, tapi langsung ditaruh ke rekening bersama gitulah. Kalau langsung ke company lah pas itu kan. Terus lu digaji kan. Nah menurut lu mental shift atau kayak kalau misalkan orang mau nge-shift nih dari freelancers tapi kayak mau bikin company, apa yang harus mereka adjust? Selain ngatur duitnya pasti kan, tapi kayak cara pikirnya juga sih. Awalannya kita tiap bulan gitu. Dari kita freelancer, gua malu mungkin pas itu bisa 2 digit ya tiap bulan sebenarnya. Income itu bisa sekitar 2 digit, tapi pas kita gabung, income jadi gabung, gaji kita start dari single digit gitu. Iya kan? Banget. Cuman di otak gua adalah pas itu kayak gimana caranya kita dapat project 3 digit deh. Gue mikirnya gitu. Gue mikirnya gampangnya gitu aja deh. Kayak kalau gue sendiri maju as a photographer gitu, lu videographer, kita tidak berbadan PT. Betul. Gitu ya, tidak berbadan perusahaan untuk bisa dapat project ratusan juta miliaran, gimana caranya? Itu doang sih di otak gue awalnya. Betul. Jadi ya mungkin yang pas di situ gue berpikir kayak ya nggak apa-apa sih, gue sacrifice dulu setahun awal, berapa bulan awal, ya udah, toh juga gaji awal kita ya cukup lah buat makan, bensin masih cukup, lifestyle tetap sama gitu ya. Kita lifestyle kita gitu-gitu doang juga sebenarnya. Ya udah. Betul. Jadi soalnya go in ke situ aja sih menurut ini gua. Poin bagus dari lu sih. Jadi mungkin kalau banyak yang udah tahu pasti, cuman yang belum tahu itu adalah untuk dapetin project yang kayak big project gitu ya, akan sangat sulit kalau misalkan kita itu individual. Sangat sulit, ya kan? Kecuali lu bener-bener someone gitu yang udah ada namanya gitu ya. Kecuali kayak mungkin kayak ini kali ya, kayak gampangnya mungkin gini, fotografer, videografer yang artisan lah ya, yang udah ternama, gitu-gitu lah. Ya sedangkan di situ tuh gue mikir kayak, gue kayak nggak bisa deh jadi kayak gitu. Susah banget. Kayak kemarin tuh siapa yang gue nggak terlalu ngerti mobil sih, tapi yang kayak teknisi mobil dari Jepang tuh siapa namanya? Yang ini ya, RWB itu? Iya. Itu contohnya tuh, dia kayak personal kan, dia bukan company apa segala macam, tapi dia dibayar mungkin mahal banget, tapi ya harus lo jadi kayak dia dulu gitu kan. Oh sama satu lagi, mungkin karena gue berpikirnya ini sih, gue bukan sekolah sinematografi, gue bukan sekolah fotografi, semuanya otodidak. Entah kenapa tuh gue tuh selalu berpikir, kayak ada orang yang lebih jago dari gue. Iya. Gue sih lebih berpikirnya gitu aja sih. Ya gimana caranya gue dapet project besar atau project oke banget nih yang seru, yaudah gue bisa cari orang yang lebih jago dari gue. Ya udah. Benar, karena fun fact-nya juga sekarang hampir kayaknya di atas 50, enggak lebih lah. Mayoritas yang ada di sini tuh jauh lebih pinter. Dari lu di bidangnya, ya kan? Harusnya seperti itu. Bukan lebih pinter kayak secara overall gitu, enggak. Maksudnya di bidangnya pasti lebih pinter. Kreatif lebih pinter, copywriting lebih pinter gitu-gitu. Mungkin buat yang belum tahu juga, sebenarnya di luar sana itu kayak misalkan ada effort kita yang kita lakuin itu misalkan kayak procurement portal gitu itu tuh kayak adalah jadwal atau kayak semacam open tender dari beberapa perusahaan. Sebenarnya ada banyak banget ya, ada dari pemerintahan, ada dari swasta, dan itu semua tiap minggu kalau misalkan lu cukup jeli ya, itu ada aja sebenarnya. Betul. Iya kan? Barusan terjadi. Iya, benar-benar baru sebelum ini terjadi kan gitu. Ada 2 lagi. Dan itu nggak mungkin lu maju dengan atas nama Augie gitu. Nggak bisa. Nggak mungkin. Karena lu harus maju dengan atas nama badan dan harus ada NPWP-nya, harus ada NIB, harus ada SIUP segala macam. Dan itu yang memotivasi kita untuk kayak nggak bisa. Kita harus buat company supaya kita bisa masuk ke sana, dan kita mengayomi ngebawa semua freelancers yang mau kerja pakai medium Kreatifera. Intinya gitu kan. Kita udah dari 2015-an. 2015? Iya kan, 2015-an. Jadi kurang lebih dari 2015 ke 2024 berapa lama tuh? 7 lebih ya. 2015 ke 2024. Kita matematikanya goblok ya? 9 tahun. 9 tahun, oke. 9 tahun. Ya 8-9 tahun lah. Pasti ada mistakes kan. Kayak beberapa hiccups lah, kayak
Antara itu salah hire orang lah atau finance segala macem. Gue pribadi di finance kayaknya salahnya. Lu ada nggak kayak mistakes yang bener-bener ngubah cara pikir lu tentang bisnis gitu selama perjalanan ini? Sebenarnya mungkin ini sih, kita tuh berdua gak punya orang yang bisa kita pelajarin untuk bisnis gitu loh. Oke, gini, kita nggak punya mentor. Iya. Iya kan sebenarnya gitu. Maksudnya even though bokap gue bisnis pun, tapi beda. Pada pertama kali adalah gue cerita sama lu pas gue join ke bokap gue adalah, iya pak, gue nggak mau full time kerja di kantor, gue mau buat bisnis. Gue bilang gitu. Gue sampai buka Excel tuh, pendapatan gue segini bos, ngapain gue kerja di perusahaan orang? Gue bilang kayak gitu. Nggak boleh kan awalnya, nggak boleh tuh awalnya. Nanti lu bisnis bla 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 bla. Ya udah, kolot. Gue berpikirnya gitu. Yes. Kita learning by doing lah semuanya. Mau nggak mau kayak gitu kan. Lu di finance, gue di finance ada, tapi mungkin terbesar gue di people kali ya. Oh iya. Itu juga, itu nomor 2. People. Iya, di gue sih people. Nanti lu jelasin case lu apa. Tapi kalau di gue adalah gini, soal gue tuh mikirnya CDA itu setiap tahun kan oke lah, alhamdulillah dari tahun 2020 kita nggak kenapa-napa. 2021 terus kayak grow lagi. Gue mikirnya tuh kalau naik tuh naik terus gitu loh. Pokoknya naik, wah kita hit revenue sekian, tahun depan pasti lebih. Tapi ternyata nyatanya nggak kayak gitu kan. Justru kayak ini fun fact banget ya. Pandemi 2020 itu malah secara performance lebih bagus. Betul. Daripada tahun 2021, aneh banget sumpah. Karena itu kan pandemi loh, orang pada struggle, tapi kita malah itu bener kayak lagi peak-peaknya gitu loh. 2021 turun. Sehingga ini jadi ngebawa mindset gue tuh salah karena mikirnya pasti harus naik-naik terus kan. Kayak kemarin, jadi gini ceritanya. Salah satu yang paling parah adalah tentang finance. Kita itu FYI pernah join sama Tiger Wong Entertainment kan, sama Mas Baimong. Panjang ceritanya tuh ntar different topic lah, tapi intinya kita join ke sana dan terus terang kita expect hal yang gede banget. Iya. Kayak bigger projects, terus kayak kuantitinya makin frekuen segala macam. Jadi gue ngomong sama Hansel, setelah ini kita harus hire orang banyak banget. Untuk naik level lah. Untuk naik level. Iya. Kita harus hire creative director. Waktu itu kita hire dari ada kompetitor gitu ya. Iya. Dengan gaji yang oke, gue gak nego, yang penting lu masuk besok gitu loh. Dan banyak lagi, lebih banyak. Itu kayaknya gue udah pernah bilang juga itu adalah tim atau employee di Creativera terbanyak kita waktu itu. Ya kan? Rame banget, banyak banget. Itu overheadnya dari segini tiba-tiba kayak hampir 2 kali lipat kan. Karena timnya bener hampir double. Ternyata pas udah join dan beneran terjun di sana sangat-sangat jauh di bawah ekspektasi, to be honest. Ya kan, bahkan kayak apa yang kita kerjain sekarang aja tuh kayak sama aja gitu loh. Ya kan, ada sebenarnya beberapa new projects tapi ya kan cuma satu new projects sih. Tapi expense kita naiknya udah kayak gila banget, 3 kali lipat. Sehingga saat itu ya kita lumayan deg-degser tuh, sempat kayak gimana Sal, apa gua sama lu nggak usah digaji dulu ya gitu. Karena banyak banget yang harus dibayar, sedangkan projectnya ya cuma segitu. Itu sih kalau gua masalah finance-nya. Sebenarnya ya menyangkut hampir sama, makanya gue bilang tadi di soal finance dan people ya sebenarnya. Karena pas itu kita ya udah deh berani dulu aja. Kita all in deh pas itu, hire orang dar. Ternyata kita nggak gajian 2 bulan bos. Iya, 2 bulan. Itu tuh ya ini anjir, ini pertama kali sih kita ngomong di publik ya. Cuman sebenarnya alasannya bukan karena kayak kita nggak bisa bayar kita. Cuman kita punya, tapi kayaknya kalau kita save 2 bulan lumayan deh nge-save kan. Dan banyak banget waktu itu di balance di balance sheet itu banyak banget piutang. Betul. Jadi kayak on paper, iya kan, on paper tuh kayak lu punya duitnya, tapi kayak lu mau bayar pakai apa? Lu bayar pakai piutang. Ya kan? Mungkin. Gitu. Jadi masalah cash flow itu yang gue pelajarin juga sih. Sebenarnya tapi good point-nya pas itu kayak memang banyak orang di overhead, tapi project kita juga banyak banget. Banyak banget juga. Jadi kita nalangin projectnya gede. Exactly, bener. Nalangin project banyak banget juga. Nah ini nyambung sebenarnya, Sal. Kayak gue jadi kepikiran sebenarnya. Jadi gini, gue sama Ansel tuh sering ngobrol tentang gini. Kita tuh nggak pernah punya plan yang bisnis plan gitu kan. Gue kuliah di Prasmul bisnis, dia branding. Tapi gue nggak punya kayak bisnis model kan. Oke, kita punya bisnis model kanvas kalau digambar bisa. Cuman kita nggak pernah gambar itu. Karena menurut gue kayak enggak, di lapangan gue jauh lebih banyak, sumpah. Kita nggak punya roadmap yang pasti. Roadmap yang pasti kan. Cuman growth kita alhamdulillah jelas. Dan itu semua gue sama Ansel cukup percayakan kehadiran Tuhan, ya kan? Kita berdua agamanya beda, tapi kita solid parah. Dan kita sering bilang kayak, wah ini God's plan sih, God's plan. Gue pengen nanya, apa momen ter-God's plan lu di Creativera so far, selama 8 tahun kebelakang? So far yang paling hit ke gue ya, itu zaman COVID sebenarnya. Oke. Ya, pasti gue malu mungkin beda kali ya.
Iya, ya mungkin sama tapi ada Zaman COVID tuh gue tiap bangun itu bisa ada aja klien tuh chat atau enggak Mas Ansel bisa saya telepon. Iya. Iya. Itu bisa gue kacangin kayak 2 jam 3 jam karena gue udah tahu exactly lu mau batalin kontrak. Iya, gue inget. Iya. Iya. Atau enggak kita postpone deh Mas. Iya. Iya. Kayak latah kan semuanya. Iya. Iya. Serentak tuh. Iya. Ada 2 minggu gue sampai kayak gila gue malas banget buka HP. Iya. Tapi ada yang kita cut, nggak ada yang kita cut. Nggak ada. Sama sekali nggak ada yang kita cut. Tapi ada God's plan-nya. Iya. God's plan-nya adalah satu, gue bisa rinciin banget sih. Yang pertama tiba-tiba ada salah satu tim kita yang overhead-nya paling gede. Ya, gajinya paling gede lah. Oh kalau bisa bilang. benar. Tiba-tiba, CX. iya CX. Cabut gitu. Iya. Dia punya plan lain lah terhadap diri dia. Dia mau coba bisnis apalah dan lain-lain kayak gitu. Itu nyelamatin kita banget tuh sebenarnya. Iya. Itu satu. Yang kedua, kita dapat project di Desember ya sama Netflix. Iya. Iya. Itu gong banget sih. Itu gong banget, gong seadanya deh. Iya. Dari klien cabut, Iya. jeder. Kayak balik ke topik lu awal tadi ngomong. Iya. Malah taunya pas di COVID, revenue terbesar kita tuh di situ. Iya. Jadi buat konteks, jadi pas COVID itu kita tuh dari Januari sampai November tuh kayak B aja, Iya. ya kan? Jadi kita kayak tahun ini kita kurang performnya, biasa aja. Di Desember ada klien itu dari Singapura dan itu revenue-nya mungkin kayak setengah tahun Iya. worth of setengah tahun project gitu kan. Dan kita langsung kayak wah ini God's plan banget sih. Yang tadinya kayak oke, untungnya tipis nih, tiba-tiba langsung tebel banget untungnya, ya kan? Seadanya itu. Itu tebelnya kacau sih dan itu God's plan banget sih. God's plan versi gue itu adalah sebenarnya lebih yang kemarin sih, baru kemarin yang kita pindah ke Tiger Wong itu. Iya. Karena ketika gue memutuskan untuk oke, jadi FYI kita nggak lanjut di sana karena ada beberapa hal yang nggak cocok tapi semua baik-baik aja. Tapi intinya pas kita balik sini gue harus pertimbangin dong, gila ini kantor penuh terus kayak overhead setinggi ini, gue nggak mungkin. Nanti kita bahas topik tentang pecat memecat ya, tapi itu different topik. Tapi intinya kita jarang banget kayak nge-kick orang kalau emang nggak terpaksa banget gitu kan. Iya. Tiba-tiba orang-orang yang salary-nya mahal itu cabut sendiri. Cabut sendiri. Jadi kayak kalau gue bisa bilang mungkin salah satu case-nya ada tiba-tiba ada yang nyuri HP. Itu kan terpaksa harus di kick dong. Ada Nyuri juga HP yang bos. penggelapan identitas. Ada yang penggelapan identitas tuh fatal banget sih. Itu bisa dipenjara sih. Itu Tapi satu. tapi kalau untuk soal topik itu nanti kita bahas topik lain lah. Iya, ya. topik Maksudnya lain di lah. waktu lain. Tapi itu ada kesalahan di kita juga menurut gua. Ada juga ya. Jadi intinya banyak banget tiba-tiba kayak pas kita pindah ke Kemang, ini kita di Kemang kan, itu overhead itu adalah biaya bulanan untuk gaji dan inilah ya, dan lain-lain. Expendable lah Iya. semuanya. Jadi normal lagi. Iya. Jadi kayak sebelum pindah lagi dan gue nggak mungkin pungkiri itu pasti God's plan kayak gitu. God's plan itu adalah kondisi di mana lu tuh udah mentok banget tapi tiba-tiba kayak yang nge-soft tuh kayak Tuhan lu gitu. Iya. Ya itu sering banget terjadi di sini. Kita percayanya sih seperti itu ya. Sangat sering kayak gitu-gitu. Jadi kayak misalkan nggak dapet pitching ini pasti kita lagi dilindungi dari hal yang emang jelek misalkan antara mungkin kliennya curang atau ada apa fraud gitu. Nah sekarang tadi gue bahas tentang pitching nggak dapet kan. Cuman kayak misalkan sekarang nih, syukur ya kita sekarang lagi banyak banget di depan mata yang mau kita pitch kan. Iya. Kayak ada digital commercial, ada social media handling 6 bulan setahun, ada seru-seru lah gitu kan. Beberapa di luar kota gitu kan, sometimes di luar negeri. Tapi lu punya ini gak sih selama 8-9 tahun perjalanan lu ke belakang ini, any tips untuk newcomers misalkan kan, untuk gimana caranya bisa menangin pitch? Menang pitch ya. Yang sifatnya itu bukan kayak di hire langsung ya, tapi bener-bener lu kayak di pitching tender gitu dan lu bisa bener-bener menang. Karena banyak banget miracle yang terjadi sama kita kan. Iya. Kita pitch bareng sama kompetitor yang lu udah tahu dia lama banget tapi lu yang menang, itu kan kayak aneh banget rasanya. Any tips? Mungkin satu tips dari gua adalah deck yang kita siapin Ya. sesuai objektif dan goalsnya mereka. Oke. Karena terkadang menurut gua kita pun juga masih sering salah kok. Kayak gitu. Masa kita ada aja kayak ketika kita buat strategi lah atau konsep ide kreatif, ujung-ujungnya kreatif doang. Tapi balik ke objektif dan goalsnya belum tentu. Iya. Karena terkadang menurut gua ada idealisme yang masuk ke dalam situ. Iya. Idealisme gua bikin storyline bla 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 bla. Iya. Tapi kalau kita pikir lagi, objektifnya beda sebenarnya. Benar-benar lari. Iya. Lari gitu. Goalsnya juga jadi beda. Betul. Target marketnya nanti jadi beda dong. Padahal klien udah bilang CD atau AB. Betul. Gitu.
Betul, itu juga salah satu tips yang sangat simple tapi powerful. Karena banyak artis ya, bukan artis, maksudnya artisan kayak graphic designer atau apapun yang mau nge-pitch, mereka tuh terlalu terbelenggu sama kayak gue kreatif gitu loh. Tapi kalau udah masalah ke klien, itu udah bisnis menurut gue. Betul. Jadi mereka tuh udah punya objektif gitu loh. Mereka nggak cari orang yang paling kreatif, mereka cari orang yang bisa nge-solve problemnya gitu loh. Jadi lo harus combine antara oke nih kreatif nih, gue pakai roket nanti sama Elon Musk meledak gitu. Tapi at the same time juga objektifnya harus tercapai kan. Betul. Nah makanya kita sekarang malah kalau pitch itu lebih berat di research. Iya kan, research and development tentang idenya, bahwa kita bikin ide ini bukan berdasarkan karena gue suka. Tapi karena emang kayak gini kok di statista kayak gini. Reasonnya begini. Iya. Terus nanti konsumen lu akan makannya kayak Exactly, gini. iya. Yang diterimanya begini-begini. Betul. Jadi kan kayak gitu kan sebenarnya. Iya. Jadi ketika kita kasih tahu angle-nya itu dari kenapa, itu cenderung ya klien-klien jauh lebih respect. Iya. Karena brand gue lu stalk abis-abisan ya. Betul. Iya kan, dan kreatif mau kayak seaneh apapun akan mereka terima. Iya. Iya kan. Kalau bisa kalau pitch ya jangan terlalu fokus ke kreatifnya doang, tapi lu harus tahu banget klien ini kayak gimana. Itu belum ngomongin Reason budget. why-nya lah. Iya. Bahkan tuh belum ngomongin budget, belum ngomongin apa ya. Itu ada kayaknya jangan sekarang lah, kepanjangan, ntar aja yang budget segala macam tuh seru juga Tips sih. budget juga seru sih. Iya. Kita juga masih belajar, cuman ya 8 tahun belakang ini cukup tahu lah. Ya Kayak- ada lah, tipsnya bisa lah. Iya ya, kayak misalkan kalau tipe kayak gini tuh kurang lebih budgetnya berapa, lu kayak somehow tahu aja gitu kan. Nah ini gue ada satu pertanyaan yang baru pop up di kepala gue. So jadi gue itu kan suka bikin konten kan sebenarnya di TikTok gitu. Terus gue tuh suka ada komen banyaknya parah, ratusan, bener-bener kayak dihujat kayak gue tuh nggak ada kerjaan, gue nggak diterima kerja. Tapi lu bilang lu harus pamerin portfolio lu gitu loh. Ya gue portfolio apa orang gue ada kerjaan. Iya. Nah menurut lu itu gimana buat orang-orang yang kayak gitu, teman-teman kita yang kayak gitu kayak, ya lu ngerti kan, misalnya kayak lu mau kerja di agency tapi lu minta portfolio dia kan, tapi dia belum pernah ada kerjaan, soal gimana dong? Ya itu orang yang nggak mau usaha. Oke. Kenapa? Karena hampir tiap hari masuk di email karir kita, Iya. orang mau minta intern nggak dibayar, Iya. itu banyak banget. Asli. Itu bener sih. Iya. Nggak usah kayak gitu deh, kita aja kayak gitu kok dulu. Iya. Gue pernah 3 hari bolak-balik BSD Puri Indah, gue nggak dibayar. Foto studio buat baju cewek tuh. Oh iya, gue baru tahu tuh. Iya, 5 hari tuh gue nggak dibayar. Ya udah gue keluar bensin sendiri, kepake buat portofolio fashion kita di zaman itu. Iya, bener. Intinya menurut gue sih orang kayak gitu orang yang nggak mau usaha ya. Betul sih. Iya. Gue nggak tahu kenapa ya, maksudnya ini bukan generasi milenial satu Gen Z, menurut gue enggak. Karena ada juga yang umurnya beda-beda tapi sama kriterianya. Jadi mereka itu ngerasa kayak gue worth segini nih, lo harus bayar gue gitu loh. Iya. Padahal enggak. Minimal, maksud gue kayak paling kalau orang itu bisa nanya ke gue Iya. nanya, lu udah coba ke berapa agency atau ke berapa PH deh? Ah itu dia. Iya. Masa 30 nggak ada? Iya. Nggak ada yang bilang kayak, ya udah boleh deh lu datang dulu aja. Iya. Karena kita sering lah kayak gitu. Iya. Even dari luar kota aja banyak dulu. Bener. Kita welcome aja. Yaudah, dia cuma email, bang gue mau belajar, gue Iya. mau coba gini, gue Iya. bisa begini. Karena at the end, selain lo dapat portofolio, lu juga belajar lagi kan. Iya. Sama orang yang tanda kutip udah terjun lebih dulu dari lu. Betul. Ini baru kejadian kemarin. Gue sama Harel lagi setup buat podcast ini. Video editor intern tiba-tiba email gue, ya. Dia teleponan sama gue. Gue bilang kayak gue butuh ini segala macam. Terus dia bener-bener lebih banyak dia yang ngomong. Intinya dia bilang, Kak Augie, pokoknya gue ngapain aja. Pokoknya gue desain bisa, video bisa. Gue nggak peduli lu bayar gue apa enggak. Yang penting gue bisa masuk sana dan gue mau belajar. Gue garanti itu 10 tahun itu orang udah jadi someone, gue yakin. Iya. Yakin. Karena mentalitas kayak gitu tuh jarangnya parah. Tapi di satu sisi ada, gue bisa tunjukin chatnya abis ini ya. Yang gue interview buat intern juga, belum apa-apa. Udah nanya, Kak Augie di sana berapa salary-nya? Work culture-nya kayak gimana? Masuknya jamnya, aduh gue udah pusing gue kacangin. Jadi gue pusing gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak gue butuh lu, tapi lu butuh juga kan. Jadi kayak harus ada Iya sama-sama lah sebenarnya. sama-sama dong. Nah, tapi akan ada selalu orang yang slightly kerjanya lebih keras dari lu dan lu udah pasti kalah. Sebenarnya itu udah ada contoh real ya. 2018 salah satu intern graphic design kita, shout out buat Maul ya. Oh ya maulah. Iya. Maul tuh 6 bulan intern di kita. Iya. Perjanjiannya unpaid. Cuman akhirnya gue malu kayak, gila nih anak bagus. Kasian. Kasian juga gitu loh.
Kayaknya enggak deh, gue pengen ngomong gitu. Kayaknya nggak apa-apa lah, kita kasih, ya udah kita kasih rate intern juga pas itulah ya, buat transport dia lah, inilah dan lain-lain kayak gitu. Sekarang karirnya bagus banget. Alhamdulillah. Dia berapa tahun di kita, habis itu dia pindah ke agensi lain, sampai sekarang hubungan baik juga. Baik. Hebat banget gitu loh maksud gue. Gue juga seneng lah. Itu salah satu orang yang berusaha menurut gue. Iya. Itu anak literally gue suruh fotokopi cuy dulu. Iya. Gue inget banget kita kantor di Little Giant tuh lantai 1. Terus kayak, tolongin Krevo dong. Iya kan? Terus kayak beneran, oh iya bang, manggil gue bang kan, iya bang gitu. Ya, tapi ya gitu, dia tunjukin quality dia. Nggak bagus dulu, tapi lama-lama bagus kan. Ya gitu. Ujung-ujungnya dia yang akan lebih berhasil daripada kebanyakan orang yang udah tahu susah, tapi dia malah kayak memperberat kemungkinan dia untuk bisa keterima. Betul. Bingung juga gue. Dan oke, gue nyambungin obrolan tadi yang intern tadi tentang sekarang udah nggak di sini kan orangnya. Tapi itu juga kejadian hari ini kan, maksudnya turnover employee gitu. Maksud gue di service based business ini di kreatif lah terutama manusianya itu perannya gede banget. Betul. Beda sama bokap lu gitu, kayak kalau bokap lu ada kan bikin jalan tol misalkan, terus kayak beda mesin, beda hasil misalkan, beda spek aspal, beda. Cuman ini enggak. Ibaratnya kalau kreatif directornya beda itu bisa benar-benar bisa beda. Hasilnya beda. Iya kan? Gimana caranya lu bisa stay konsisten supaya Kreatifera ini punya DNA kreatifnya yang kayak kita punya, tapi orangnya turnovernya ya lumayan. Rata-rata di sini kan 2 tahun 3 tahun kan orang rata-rata. 2 tahun 3 tahun lah. 2 tahun 3 tahun. Dan lama sih biasanya. bulan ini juga ada 2 orang yang resign kan. Dan itu juga 2 orang yang cukup krusial sebenarnya di sini, dan kita nyari gantinya juga picky banget kan. Nah menurut lu gimana cara ngedeal sama situation kayak gitu? Sebenarnya ini sih kalau misalnya kayak case sekarang misalnya ada orang baru ya, yang tadi yang krusial itu kita masuk baru ya. Yang pertama kita aja carinya bukan first grade ya, yang udah pasti, pernah ya, yang udah jadi lah, yang udah jadi lah kayak gitu. Yang kedua sih sebisa mungkin itu orang harus benar-benar ngerti sih kerjaan kita sebelumnya seperti apa, dari kualitasnya kayak gimana. Dan mungkin ini juga di cara berpikir dan sudut pandang gue dan lu. Sebenarnya gitu sih, karena mungkin di kita udah lumayan hilang idealisme di kreatif ya sebenarnya. Lumayan. Karena kita berpikirnya bisnis sekarang, jadinya ke situ. Paling kita dari gue sih kadang-kadang kalau dia present gitu, ide kreatifnya begini. Gue hargain idealisme lu, tapi gue masukin lagi, kayak dari set bisnis nggak bisa deh nih kalau nih roket terbang ke Mars gitu misalnya. Mau nggak mau gimana dong, karena kita ada kepentok budget lah, inilah itulah kayak gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya kalau gue. Oke. Tapi sebenarnya yang penting kita punya kayak benang merah kayak. Jadi gini, kalau kita pitch sesuatu itu kita udah punya decknya kan. Slide 1 tuh apa, slide 2 apa, nggak boleh lebih dari berapa slide. Terus kayak presentasi, siapa yang ngomong itu kita pikirin, ya kan. Terus kalau presentasinya bahasa Inggris, siapa yang presentasi, kalau bahasa Indonesia siapa, terus kayak lengkap banget. Researchnya itu bahan-bahannya dari mana aja. Kita harus punya fundamental itu. Jadi siapapun yang ngisi posisi itu akan udah tahu kayak SOP-nya. Jadi kontribusi yang agak mungkin bisa melebar ya cuman di kreativitasnya. Di kreativitasnya aja sih. Oke. Gue lihat ini di internet bahwa sekarang ini kan muncul kayak creative agency kan, indie lah gitu ya. Kalau dulu apa? Rame ya. To be honest dulu Kreatifera pas berdiri tahun 2015-an itu klien sosial media banyak banget, intinya banyak banget gitu. Dan sekarang udah mulai turun karena emang competitionnya makin banyak kan. Terutama di apa ya, bukan yang high end kayak bikin TV komersial atau divisi sekarang, tapi yang lebih yang kayak UMKM gitu kan, banyak banget. Nah, menurut lo masa depannya kayak gimana industri ini, terutama di creative agency gitu, karena udah terlalu saturated marketnya, kayak gitu. Kita apakah lo masih termotivasi untuk di industri ini terus, atau kayaknya harus ganti deh? CDA kayak gitu. Sebenarnya sih menurut gue ini sih kita adapt aja sih. Kalau kayak sekarang kita lebih sering divisi ya daripada divisi sekarang. Dari situ aja sih sebenarnya menurut gue, atau enggak kayak social media management gitu ya. Kita termasuk ya bisa dibilang lumayan pionir ya. Lumayan awal-awal lah, kayak dulu nggak banyak agensi yang keluarin service itu gitu. Instagram doang awalnya. Kayak gitu. Terus sekarang udah mulai ke TikTok lah dari berapa tahun lalu. Ya kita adapt aja sih menurut gua. Kita orang nanya gitu, bisa nggak mas social media management tapi untuk TikTok kayak gitu. Ya udah, kita coba aja ke situ semua. Jadi lebih ke adapt ya. Abis ini apa aja yang di depan di marketnya kayak gimana. Selagi kita bisa menurut gua untuk nge-fulfill itu, kita kan tetap
stay juga sih menurut gue. Betul. Dan sebenarnya salah satu alasan kenapa gue sama Ansel tuh masih stay di CDA ya after 8 tahun, 7 tahun. Iya. Ada orang bilang katanya kalau in the first 5 years kalau misalkan berhasil itu cenderung bisa lumayan lama tuh. Nanti next Amin. journey-nya lagi 10 tahun gitu kan. Kita kan masih 8 nih, 2 tahun lagi nih gitu kan. Kenapa gue masih pede? Karena lu sempat bilang sebenarnya banyak banget agensi dari luar ke Indo. Iya. Iya kan? Itu menimbulkan pertanyaan aja. Kayak dari Singapura, ya kan? Bahkan dari teman kita yang sekarang resign pindahnya Di Bangkok. ke Bangkok, Bukan ya di kan? Indo. Bukan di Indonesia. Itu kan menjadi pertanyaan kan, kenapa orang maksudnya dari luar negeri masuk ke sini? Berarti kan mereka ngelihat ada potential. Intinya itu kan. Jadi gue bisa bilang walaupun playernya banyak, tapi demand-nya juga banyak banget. Demand-nya juga banyak. Banyak sekali gitu loh. Kayak kebutuhan, gue bisa bilang ya, kebutuhan ads konten dalam bentuk digital itu sekarang gila banget. Iya kan? Gila banget. Makanya kayak kita masih di sini sampai sekarang. Ngomong-ngomong tentang initial klien, sebenarnya kita kan ada beberapa hubungan buruk kan sama klien. Walaupun kita nggak pernah mulai sih. Iya. Ya kan? Lo boleh nggak kasih tau gue dan yang lain mungkin kayak worst experience sama klien? Mungkin ada yang sama nih kita. Gue sih kepikiran si satu itu. Tapi lo mungkin beda lagi karena ada beberapa. Worst experience ya sebenarnya. Kalau klien sih nggak tahu sih kita sama atau enggak. Tapi kalau yang dulu banget itu yang si coffee shop. Wah, ya namanya nggak usah kan? Nggak usah. Coffee shop. Ya gimana ya? Gue ngerti elunya bangkrut gitu. Tapi ya terus kalau gue nggak dibayar gimana? Iya. Gitu. Tapi sedangkan sebelumnya demand-nya tinggi banget. Iya. Kayak gitu. Tapi at the end ya udah dengan alasan bangkrut. Ya gimana? Mau gimana Iya. gitu. Tapi walaupun itu setelah berbulan-bulan ya kita harus kayak bolak-balik datang gitu. Soalnya kita ngeliatnya gini sih pas itu kayak dianya bangkrut. Tapi lu datang pakai Harley. Iya. Lah gue juga gak punya Harley. Sama. Iya. Sedangkan harga yang dia harus bayar ke kita Nggak mahal. gak mahal. Iya. Lebih mahal ban Harley dia daripada kita Asli. di zaman itu. Kayak mahalan bensinnya dia sebulan deh. Iya kan. Iya. Mobilnya bagus gitu kayak. Itu aneh sih. Itu aneh gitu loh. Betul. Soalnya gue mikirnya gini sih dari business owner gitu ya. Senggak ada duitnya kita, makanya itu kita sampai nggak gajian, tapi anak-anak semua gajian. Iya. Vendor kita kebayar semua. Iya. Kok lu kenapa lu jahat banget sih? Pas itu sih gue mikirnya gitu. Iya. Dan mungkin balik lagi Sel, karena mungkin kita punya kepercayaan ke universe ini ya, ke Tuhan bahwa lu nggak boleh tahan hak orang lain gitu loh. Iya. Tau gak, ini fun fact ya, ini fun fact banget. Creativera spend buat ads itu setahun berapa coba? Kalau brand dari e-commerce mungkin bisa miliaran, kita 4,5 juta buat nge-boost post di Instagram. Kayaknya segala kekecilan macam. ya sebenarnya. Hah? Sebenarnya kekecilan. Compare to revenue yang dapetin sangat kecil, Iya. 0,00 berapa. Tapi kita spend itu karena emang pengen aja nyoba gitu loh. Tapi kayak apa ya, gue suka connect-connectin the dots aja sih. Kayak kita gak pernah nge-ads tapi syukur-syukur tuh kayak Nira tuh karena eksekutif kita, itu leads selalu ada kan di pipeline kita. Kayak datang ya dari 10, 2, 3 yang oke, ada lagi. Jadi kayak selalu ngisi gitu loh. Karena kita gak pernah ngelakuin marketing apapun ya selain konten kayak gini salah satunya. Kalau misalkan kita penuhin hak orang lain, mungkin ya itu adalah penyebab kenapa kita bisa dikasih terus juga. Betul. Iya kan? Soalnya iya sih, gue malu selalu berpikir kayak gue tuh merasa di gue pribadi ya kayak income mereka, tanggung jawab mereka ada yang udah berkeluarga, ada yang menjadi tulang punggung keluarga juga kayak gitu. Itu menjadi tanggung jawab gue sih. Gue mempunyai capacity untuk gimana caranya orang nggak susah deh. Iya. Gitu. Kalau urusan gue ntar aja nggak apa-apa. Iya. Gue tuh selalu berpikirnya gitu aja sebenarnya. Karena toh kalau mereka ke fulfill, kita ke fulfill juga kok. Iya. Itu emang berat sih mikir kayak gitu, kayak agak panjang kan mikirnya. Gue sebenarnya masih ada yang mau gue bahas tentang yang worst klien itu. Karena kan lu udah yang coffee shop itu kan. Kalau gue yang ganjel sampai sekarang ini emosi gue tuh udah di puncak. Sampai gue tuh di titik ya, gue pengen ribut sama orangnya. Gue udah di titik kayak bener kayak lu kalau ketemu gue meribut sih. Dia bukan orang Indonesia by the way, dia orang Korea. Iya. Ya kan. Dan kita udah spend, Mas Dul ikut juga waktu itu kita ke daerah Cilegon. Iya, walaupun dia tidur aja di mobil. Dan gue main catur di tol. Ya kan? Kita nyaris kecelakaan. Jadi karena gue udah telat meeting. Ini kenapa jelas nih? Gue lagi nyetir nih pakai mobil, kecepatan cukup tinggi. Ini orang tidur, gue main catur. Lagi di tol. Karena pas macet dia main catur, tiba-tiba itu jalan plong karena perbaikan udah lewat, tapi catur dia belum selesai.
Gue bangun 180 km per jam. Jangan Bos, tahu. gue langsung seger banget. Iya, Gua seger. bilang. Oke lah, itu intermezzo lah, biar fun. Tapi intinya adalah, jadi kita udah modal ke sana. Kita projectnya tuh lumayan gede lah. Seharusnya besar. Gede banget dan itu long term banget sampai harusnya 2025. Harusnya. Karena itu dari 2022, jadi kayak berapa tahun gitu loh. Modal kita juga gede, mungkin di atas 2M gitu ya. Dan saat itu udah deal semuanya, udah oke segala macam. Tapi kita ada working capital, kita harus ada modal-modal segala macam. Vendor kita itu dari India. Kita harus ngimport kamera lah. Kita harus dari India. import kamera dan beberapa SDM karena nggak ada di sini lah, intinya gitulah. Detailnya ntar aja lain kali. Ada yang dari sini, tapi Tony ngambil dari Oh India juga. itu baper sih fix. Terus kontrak udah ada segala macam tapi belum tanda tangan, ini salahnya juga. Tiba-tiba pas kita udah impor, barangnya udah di FedEx. Gue inget banget namanya Anshul, orang Indianya. Gue kalau ke India gue janji akan ketemu dia. Karena dia baik banget. Tiba-tiba di cancel sama si orang Korea itu. Dia bilang kata harga kita kemahalan lah, padahal udah tanda tangan quotationnya. Padahal barang udah dikirim kan, udah tiba-tiba kayak nggak bisa, udah kita nggak bisa deh, kalian kemahalan segala macam, bang tutup potok palu. Padahal kita udah keluar cost juga buat bayarin mereka makan apa segala macam. Dan udah ada udah ada meeting lah, kita udah konsepnya udah jelas banget. Bahkan kita udah sampai ngepantekin tower buat kita bangun di sana kan. Betul. Gue bener ngomong sama si Anshula itu untuk nge-cancel impornya dan ternyata menurut dia nggak bisa, ya kan. Terus akhirnya kayak gue mohon-mohon dan akhirnya nyampe lah dia di satu kota yang barangnya itu masih mau masuk kapal. Dan akhirnya bisa di cancel tapi dia minta boleh nggak 15%-nya kita keep gitu loh. Jadi kayak lo cuma dapat 85. Gue bilang nggak apa-apa. Daripada kalau yang soal itu kan pasti netizen ada yang bilang kayak ya lu belum tanda tangan kontrak. Bener. Tapi lu udah langsung percaya lah, udah langsung book vendor lah, inilah dan lain-lain. Bos, kita juga sering udah syuting kontrak juga belum tanda tangan juga sering. Iya. Kenapa? Timeline dari klien lah, procurement lama lah dan lain-lain. Lu mau nungguin sampai procurement sampai tuh tanda tangan bener baru lu syuting. Iya. Nanti dari mereka kayak kitanya dibilangnya geraknya lama lah, ya tarik menarik gitu loh di satu tuh. Dan kantornya juga di sini kok di Fatmawati. Iya, kita meeting berapa kali lah orangnya dan ini dan udah kelihatannya jelas banget semuanya kayak gitu. Quotation dia dibilang oke lah, proof it semuanya udah oke, udah kelihatan oke banget. Manner aja. Iya. Orangnya manner kacau. Walaupun pas itu kan kita gampang deh dari kejadian itu kita bilang kayak oke, nextnya nggak bisa nih. Kalau nggak ada tanda tangan kontrak, kita nggak akan gini. Iya. Alfamart ada nggak lo tanda tangan kontrak? Gak ada. Tanda tangannya pas lagi hari H tuh gue inget banget. Kayak gitu. Jadi ini dilema yang gue belum bisa solve sampai sekarang. Iya. Orang bilang kayak, lu bego sih Gi, gak ada kontrak tapi jalan. Lu coba jadi gue, lu lakuin apa yang gue lakuin apa enggak? Gitu Iya. dong. Karena di titik dimana kalau lu gak jalan, lu projectnya batal. That's it. Iya. Jadi kadang-kadang ada di momen dimana tuh kayak gut feeling lu itu lebih lu pakai daripada pakai logical feeling lu, logical thinking lu. Iya kan? Dan ujung-ujungnya alhamdulillah ya gamble kita ke Alfamart kemarin, Plastic Energy yang di Spain itu work semua. Dan dulu itu lumayan kejam sih. Karena duit dari India ke Indo susah kan? Susah. Kita nyaris kita ke India. Karena nominalnya cukup gede. Iya. Kita hampir gue akan berangkat ke Soalnya hitung-hitungannya kita pesen tiket pesawat. Iya, hotel. Dulu kan plan kita pagi nyampe, malam pulang. Iya. Gue collect Pas gue hitung masuk nih, asal tuh cash gue bawa pulang. Ya gitu kan Iya. dulu. Segitunya. Iya makanya. Karena bingung mau transfer pakai apa. Ini kayak gitu lah. Jadi yang tadi masalah kontrak itu gue juga bingung. Karena kalau misalkan kayak kemarin nih misalkan yang project TV commercial. Kalau kita nggak masa kan proses administrasi perusahaan korporasi yang gede banget kan juga nggak secepat itu kan. Sedangkan mereka ada timeline yang harus di respect gitu. Dan kalau kita nggak bisa adjust, ya udah mereka akan cari orang yang bisa adjust. Iya. Nah itu Sering kadang-kadang gitu. iya itu adalah resiko yang gue willing to take. Ngerti nggak? Untuk bisa dapetin project itu. Atau sign kontrak gampangnya gini kan, ada yang suka kayak klien gitu ya. Kayak telepon gue atau telepon lu. Iya. Tapi project ini kita baru dibayar H+30 setelah BAST ya. Iya. Mau apa enggak? Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ada soalnya si agensi tetangga mau. Iya. Iya dong. Bener. Bener lah sama kontrak sama aja sebenarnya. Iya. Itu Tapi ada yang netizen bilang kayak bego lu nggak dibayar nggak mau kayak gitu. Nggak di DP nggak mau gitu ya nggak bisa lah. Iya. Susah juga kan. Tapi ada aja yang strict kayak gitu. Ya ada aja. Ya cuman itu balik lagi ke resiko inilah. Lu profil resiko lu gimana. Kalau gua sama lu orangnya cenderung
resiko toleransinya gede banget sih. Iya. Ya kan kita modalin gede nggak apa asal gue tahu lu siapa lu. Gue tahu title lu, gue liat kantor lu, ya oke gue udah pantek deh. Asal lu gitu. beneran ada. Iya ya beneran masih ada, oke lah. ya kan oke lah gitu. Dan lihat reputasi project belakang juga gitu. Nah kalau itu kan worst. Kalau yang best client experience lu apa? Best client experience gua H&M. Sama. Iya. Gue udah tahu. Cinta banget gua sama project itu. Asli. Iya. Secara nominal sebenarnya nggak segede itu. Enggak, secara nominal tidak Oke sebesar lah. itu. Iya. Secara nominal oke. Terus orang brand yang nge-handle kita juga oke. Baik banget. Sebaik itu. Penyampaian komunikasi dari mereka juga oke. Clear. Dan nggak tahu sih, mungkin kadang-kadang tuh ada yang suka merasa orang klien kita ya kayak berasa kayak nih brand gue gede nih, seakan dia personal yang bayar kita. Asli. Kan yang bayar lo company Iya. sebenarnya. Lu babu sini kerja gitu kan. Iya. Mental. Seakan kan kita vendor kan gitu kan kayak. Iya. Iya dah. Gue pilih lu ya, lu budak gue. Berasa ya mereka tuh ada beberapa orang lah, beberapa oknum tuh merasanya kayak gitu kan. Iya. Tapi ini kita dimanusiakan. Banget. Iya. Projectnya seru. Kita ke Bandung, Iya. ya kan ke pabrik-pabrik ini dan lain-lain. Iya. Kita syuting di H&M GI juga. Iya. Post pro-nya juga berjalan mulus, Iya. Fair. fair, 6 revision. ya. Dan apa ya? Ya mungkin bangga juga kali ya bisa ngerjain H&M Iya. dan ditaruh di websitenya, Iya. gitu. Dan ada kejadian lucu juga waktu kita kasih quotation dari respon ibunya adalah Mas Augie, kenapa? Wah dalam hati gue kan mau nego kayaknya nih soalnya. Harganya bisa naikin gak nih, kemurahan soalnya. Iya. Nanti takutnya bos kita yang di pusat itu kayak, hah kok murah banget gitu. Kita juga kayak, bego soalnya, kita kayak kemurahan ya ngasih harganya. Baru pertama kali gue ada klien harganya minta dinaikin. Tapi Bukan nego. akhirnya setelah kita berjalan kita tahu reasonnya karena dia takut dengan harga murah kualitasnya jelek. Iya. Awalnya dia pikirnya gitu kan. Iya, Gitu. benar. Takutnya dia pikir kita pakai kamera yang nggak bagus lah, Iya, inilah iya, itulah Benar. gitu-gitu. Padahal tuh ada niatan kita juga kayak masuk dulu deh udah. Yang penting masuk aja dulu. Gak Ini apa-apa, fair, masuk nggak dulu apa-apa. ya deh. Itu aja di zaman itu kita masih kayak masuk dulu aja, untung gak seberapa. Tapi portofolio gue ada H&M Exactly, bener. gitu. Ini tuh sering banget terjadi di Creative Era sebenarnya. Lu mungkin tahu juga. Di DM gue pribadi sama ada di DM Creative Era juga. Tapi ini gue tidak menyinggung ya. Ini gue cuman mau ngobrol supaya gue pengen tahu otaknya Hansel mikirnya gimana. Banyak kan kayak Bang Hansel gitu kayak aku mau freelance gitu kan. Mau freelance atau enggak ya misalkan ada project apa kayak ih gue gak diajak sih gitu kan segala macam. Tapi di satu sisi kita ada semacam kayak langganan gitu orang-orang yang kalau mau kita ajak kerja sorry banget Sol gue udah full banget nih bulan ini gitu loh. Iya. Ini kontras banget Sol. Ada orang yang kayak nge-miss job kasarnya, tapi ada orang yang kayak jangan gue deh gue penuh banget. Iya. Ya kan? Apa alasan dibalik dua orang ini menurut lo bedanya? Kenapa bisa ada dua tipe orang kayak gini? Oke. Kalau mungkin ke jatuhnya kan sebenarnya kita kayak sering banget vendor yang kita hire itu aja ya. Itu doang. Itu doang. Ya ada 3 opsi lah. Iya. Menurut gua salah satunya tuh lebih ke karena mereka nggak hitung-hitungan sih. Iya. Gue sih ngeliatnya itu. Dan mereka kelihatan banget hatinya ada di project itu juga. Betul, itu. Iya. Gitu. Ya gue cukup setuju sama orang yang punya sense of belonging ke projectnya. Iya. Karena nggak tahu kayak orang lain gimana, tapi gue sama lu cukup sama. Kita tuh bisa ngelihat kayak orang ini tuh kerja cuma karena mau dibayar doang. Kayak kerja seadanya. Iya. Sama mereka ya benar punya sense of belonging di situ gitu. Iya, yang penting udah deh gue kelar terus bayar gitu kan. Tapi ada orang yang misalkan kayak di OP gitu sering hire atau kayak director yang belakangan kita lagi sering hire, itu kayak bonding aja. Dia bener-bener apa ya? Ada ownershipnya ke projectnya sampai post project mereka masih ngurusin dan peduli. Jangan gini nih, gini. Itu yang berat sih untuk nggak kerja sama. Dan mungkin kalau yang tadi lu tanya kayak misalnya sekarang ada yang dulu pernah kita hire dan nggak kita hire lagi iya, gitu. Ya reasonnya karena your quality sih bro. Iya. Mau gimana kayak gitu. Quality. Maksudnya pas kita coba, kita kan kasih kepercayaan biasanya step by step ya. Iya. Dari yang cuma misalnya kita ada yang buat company profile, misalnya cuma shoot interview doang lah, naik lagi kemana. Iya. Ya kalau lu interviewnya blur terus gue bisa apa? Iya. Gimana dong gue kalau kayak gitu? Iya. Sedangkan jadwal interviewnya aja susah, ya gitu kan. Jadi kita kayak, ya udah gimana? Gue nggak bisa kasih kepercayaan lo lagi. Kualitas teknisnya aja kadang-kadang masih error kan. Padahal lu nggak harus
bukan cuman harus perhatiin kualitas secara teknis atau skill, tapi kualitas ini gak sih sosialnya? Iya. Lu bisa ini gak? Oh ini Gi, yang paling mantep tuh ya. Ya kan kita sebenarnya biasa selalu akrab ya sama yang, misalnya sama vendor kita lah, kita di OP lah, campers lah gitu-gitu. Mungkin karena mereka merasa udah terlalu akrab, masa mereka yang telat bos? Iya itu parah sih. Gila, Sempet kayak gitu. kru call jam 6, baru datang jam 8. Iya. Ya gue suruh pulang lagi lah. Iya. Ngapain? Itu fatal. Gue lumayan benci banget sih soal kayak gitu. Oke. Sebenarnya ada banyak yang mau gue bahas lagi, cuman ini terakhir deh soalnya waktunya kan. Tapi intinya adalah lu punya ini nggak semacam advice ya, atau kayak kalaupun lu harus ngulang gitu untuk kayak newcomers yang mungkin baru lulus segala macam mau terjun ke kreatif gitu ya, apapun itu loh, mau itu freelance atau kayak bikin agency atau kayak punya PH, itu apa advice dari seorang lu gitu? Advice dari gua, bertemanlah sebanyak-banyaknya. Iya. Itu aja sih. Berteman sebanyak-banyaknya. Yang pertama bertemanlah sebanyak-banyaknya, mau belajar. Iya. Yang ketiga bisa dengar masukan. Oke. Iya. Itu juga sih. Kalau gue tambahin sedikit ya, karya lu atau portfolio lu itu berbicara jauh lebih besar. Iya. Daripada apa yang lu ucapin kayak gini. Ya kan? Kita bisa ngomong secantik apapun, tapi kalau pas di stok ternyata lu nggak punya apa-apa juga kopong gitu loh. Jadi ya emang gue setuju kayak tong emang makin berisik kalau kosong. Inti gitu. Sebenarnya kita masih banyak banget yang mau kita ceritain karena masih banyak listnya juga. Cuman gue harus sholat Jumat kayaknya, so. Gue juga mau meeting. Jadi kayaknya kita next time lagi aja ya, Mas Abdul sama Mas Ariel sama Mas Situ gitu ya. Mungkin itu aja hari ini ya. Next time kita akan coba ngobrol-ngobrol lagi tentang apapun yang terjadi di CDA, ya kan? Sama kalau ada yang inilah, topiknya bisa dari siapa tahu ada yang mau kepo tentang apa. Ya, bisa. Ya, kita berusaha untuk nge-share secara transparan apa yang terjadi gitu loh, gitu. Oke, gua Augie, Hansel Urian. Asik. Kalau gitu kita sampai ketemu di apps berikutnya. See you.